Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma, dosen Prodi Agroteknologi, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian YAPI Bone. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah kewirausahaan, di mana mata kuliah ini merupakan wajib bagi semester 5 yang terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu membahas tentang konsep-konsep kewirausahaan, definisi, jenis-jenis, nilai-nilai, dan perilaku kewirausahaan. Berbagai teori tentang kewirausahaan, ide dan peluang, kreativitas, inovasi, perencanaan usaha, faktor-faktor pemicu kewirausahaan, model proses kewirausahaan, ciri-ciri dan fungsi kewirausahaan, dan kompetensi wirausaha, kemudian penyusunan rencana usaha dan pengimplementasiannya. Adapun capaian pembelajaran yaitu 1. Mahasiswa memiliki pemahaman teori dasar kewirausahaan dan kemampuan menganalisis teori-teori kewirausahaan. Yang kedua, memiliki pemahaman tentang tantangan, kesempatan, dan peluang usaha, serta memahami strategi menangkap peluang usaha. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menciptakan ide kreatif dan inovatif. Yang keempat, memiliki pemahaman tentang perizinan dan pengelolaan keuangan. Yang kelima, mampu menyusun rencana usaha. Yang keenam, menetapkan praktek rencana usaha dalam bidang praktek kewirausahaan. Yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil praktek kewirausahaan secara tertulis ataupun lisan. Kemudian yang terakhir, memiliki karakter cerdas, mandiri, jujur, kreatif, kerjasama, tangguh, hemat, dan peduli dalam kegiatan praktek kewirausahaan. Adapun materi pembelajaran meliputi arti dan konsep kewirausahaan. Yang kedua, strategi menciptakan dan menangkap peluang usaha. Yang ketiga, konsep kewirausahaan. Yang keempat, faktor-faktor produksi, konsep dari suatu fungsi produksi, jenis-jenis produksi, tahapan siklus produksi, hasil produksi. Yang kelima, konsep strategi pemasaran. Yang keenam, jenis-jenis usaha dan badan usaha, konsep pengelolaan keuangan. Yang ketujuh, rencana bisnis. 8. Praktek usaha. 9. Mengerjakan laporan hasil kegiatan praktek. Yang ke-10, ujian akhir semester. Yang ke-11, UTS. Yang ke-12, UAS. Adapun sistem pembelajaran dilakukan yaitu secara DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery ini merupakan suatu proses bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa sehingga mudah untuk diterima. Kemudian adapun metode penilaiannya meliputi kehadiran dan perilaku selama mengikuti pelajaran, partisipasi dalam diskusi kelas, bobotnya itu 15%. Kemudian tugas 20%, mengerjakan kuis di awal kelas. Ini tujuannya agar mahasiswa senantiasa membuka materi sebelum memulai kelas. Ini bobotnya 20%. Selanjutnya, mengikuti UTS 20% dan UAS 25%. Adapun beberapa referensi yang bisa menjadi acuan dalam mempelajari mata kuliah kewirausahaan yaitu 1. Blackwell, Edward 2011, kemudian Kasali Rena dan kawan-kawan 2010, kemudian Munandar Utami,
1999, kemudian Suryana 2008. Itulah tadi beberapa referensi yang bisa menjadi acuan. Berikut praktek mengajar mata kuliah kewirausahaan. Silahkan disimak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama membaca doa. Silakan kelas ini doanya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada sore hari ini, sebaiknya kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Firaqah Yani, Narsi, ada, Nadia, dan Mansa, Awal, Siap. Irfan, Ada Bu. Ningsi, Ainul, Anis, Rini, Erna, Smiati, Rosmia. Ada yang tidak hadir? Jadi sebagai bentuk refleksi mata kuliah yang lalu, karena sekarang itu pertemuan ketiga, saya kan sudah sampaikan bahwa setiap memulai perkuliahan, untuk mengingat mata kuliah yang lalu itu kita ada kuis ya. Jadi silakan kerjakan kuis di atas selama 5 menit. Silakan. Silakan kumpulkan. Baik, saya ingin bertanya apa itu kewirausahaan? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, yang kedua tentang pendekatan. Siapa yang mau? Itu kan ada dua, pendekatan makro dan mikro. Siapa yang bisa jelaskan pendekatan makro? Oke, silakan. Baik, yang dimaksud dengan pendekatan makro yaitu pendekatan makro menggambarkan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan intervensi. Faktor tersebut umumnya merupakan kondisi dari luar kendali pengusaha. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang kedua, pendekatan mikro. Silakan, Anis. Pendekatan mikro menjadi faktor khusus dalam kewirausahaan. Pengusaha potensial mempunyai keahlian atau kendali untuk mengatur atau menjelaskan pengeluaran dari setiap pengaruh pendekatan ini. Berbeda dengan pendekatan makro yang mengarah pada peristiwa atau faktor eksternal. Pendekatan mikro mengarah pada sesuatu dari dalam keluar. Kemudian yang terakhir, tahap-tahap dalam memulai sebuah usaha. Siapa? Oke. Ada 4 tahap proses dalam kewirausahaan, yaitu yang pertama tahap inovasi, yang kedua tahap pemicu, ketiga tahap implementasi, dan keempat tahap pertumbuhan.
mendorong inovasi yang datang dari lingkungan sekitar adalah peluang, pengalaman, dan kreativitas. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua, pemicu. Baik, untuk para pemicu, faktor ini juga bisa datang dari dalam diri maupun sosial. Faktor personal yang memicu seorang berwirausaha yakni yang pertama, ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dijalaninya. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja atau PKH atau tidak memiliki pekerjaan. Keempat, dorongan faktor usia. Dan yang keempat, keberanian menanggung resiko. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, implementasi. Ibu, silakan. Implementasi adalah tahap di mana seseorang mulai mencoba membuka usaha. Faktor personal yang mendorong hal ini yaitu 1. Kesiapan mental, 2. Adanya manajer pelaksana sebagai pembantu utama, 3. Komitmen tinggi terhadap bisnis, 4. Adanya visi dan pandangan yang jauh ke depan. Yang tadi yang pertama di mana ada peluang. Yang kedua, apa saja yang mengancam usaha. Yang ketiga, adakah kekuatan yang mendukung. Yang keempat, apa saja kelemahan yang membatasi dan menghambat. Peluang usaha itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus turun ke lapangan dulu untuk melihat kondisi apakah cocok untuk membangun usaha itu, ya. Kemudian hal yang dapat mengancam itu kan yang persaingan, ya, persaingan. Mengapa selalu dilakukan ada ide kreatif dan inovasi supaya produk kita tetap bertahan di pasaran, ya. Oke. Yang ketiga, kelemahan yang membatasi, menghambat. Biasanya itu yang kelemahannya itu apakah dia tidak menghambat, entah itu modalnya kurang, itu kan menjadi suatu kelemahan, ya. Jadi sebagai seorang wirausaha, dia harus penuh dengan kreativitas dan inovasi, begitu, ya. Sebuah pertanyaan, ada yang tahu apa yang harus dilakukan dalam pendekatan harga sekitar. Ya, kemudian ketiga, kelemahan dan yang menghambat. Oke, ya. Baik, jadi itulah tadi materi tentang peluang usaha. Selanjutnya saya akan memberi tugas untuk minggu depan. Minggu depan itu kita bagi 3 kelompok. Kelompok pertama, Vira Oktaviani, anggotanya Sunarsi, kemudian ada Nadia dan Masya. Jadi 5 orang, ya. Kelompok 1. Kelompok 2, Awal, Irfan, Ningsi, Ainom. Kelompok 3, Anis, Rini, Erna, Rizky, dan Rosnia. Jadi tugasnya itu